Waktu-waktu tertentu yang saat doa-doa dipanjatkan itu begitu cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa, kan? Di antara waktu-waktu yang sering bahkan disebutkan di Quran. Ya, misal kita temukan waktu menjelang fajar, itu langsung disebutkan di Quran. Ya, cepat sekali diijabahnya. Bahkan ini yang paling menarik. Kalaupun Anda mendapati waktunya singkat, tapi permohonan Anda cukup banyak, gitu kan? Quran memberikan isyarat, perbanyak aja istighfar, gitu. Istighfar itu bisa ditemukan misal di Quran surah ke 51 ayat 18 dia. Posisi paling kanan di pertengahan. Wabil asharihum yastaghfirun. Ada orang-orang yang menjelang fajar, ya setelah dia tahajud, dia tunggu-tunggu sebentar lagi adzan. Waktunya sangat sempit, kan? Dia perbanyak istighfar. Karena waktu menjelang fajar itu disebutkan di hadis qudsi, itu Allah bentangkan rahmatnya ke langit dunia, kan? Ya ibadi, hei hambaku, kata Allah, siapa di antara kalian meminta kepadaku, aku berikan. Yang memohon, aku kabulkan. Man istaghfara li ghafartu lah. Dan siapa yang beristighfar kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Nah, ini rumus yang pernah disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam di Quran surah ke 71 ayat 10 sampai ayat 14. Ketika umatnya banyak persoalan dalam hidup mereka, banyak salahnya, banyak kelirunya, kan? Nabi Nuh kemudian memohonkan kepada Allah agar mereka sekiranya diberi kesempatan untuk beristighfar. Nah, sekarang perhatikan dahsyatnya istighfar dalam Quran surah Nuh ini, ayat 10 sampai ayat 14 itu. Saya teruskan sampai ayat 14 ya, supaya karunianya banyak didapatkan. Faqultu astaghfiru rabbakum. Maka aku katakan, istaghfiru rabbakum, cepatlah beristighfar kepada Rabbmu, kepada Allah. Evaluasi kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan kalimatnya, yursilis samaa alaikum midrara. Kalau engkau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki mulai datang kepadamu. Ya, tumbuh-tumbuhan, kebun-kebun yang mungkin tidak panen, Allah turunkan air dari langit, dihidupkan kembali. Wa yumdidkum bi amwalin. Bahkan orang-orang yang hartanya terhambat, dengan beristighfar kepada Allah, barangkali terhambatnya rezeki datang karena Anda sering maksiat. Maka gugurkan maksiat itu. Ketika maksiat digugurkan, sekatnya terbuka, rezeki pun bisa datang. Wabanina, demikian orang yang belum mendapatkan keturunan itu masya Allah, itu bahasa Quran, bukan bahasa kita. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengungkapkan kalimat, jika Anda berada dalam situasi waktu yang singkat namun memiliki permohonan yang cukup banyak, maka hadirkan istighfar, perbanyak dia. Nah, teman-teman sekalian, setidaknya coba hadirkan suasana itu. Nabi juga begitu, perbanyak. Ya, minimal sebelum tidur beliau istighfar 70 sampai 100 kali, kan? Nah, maka isilah dengan itu sayang, ya. Kemudian selain itu ada tempat-tempat terbaik untuk berdoa. Ada musalla, saya ingat Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 125. Bahkan di masjid ada musalla, ada, ya. Di masjid ada musalla, karena umumnya kita memahami musalla itu satu tempat khusus dia. Padahal musalla itu tempat sholat, ya. Kalau Anda perhatikan di masjid itu kan suka ada area yang untuk sholat, area untuk belajar, gitu kan? Area untuk hal memberikan zakat dan sebagainya. Zaman Nabi SAW di Masjid An-Nabawi, itu Masjid An-Nabawi itu multifungsi tuh. Kalau Anda sekarang umrah misalnya, ya, misal di sini ada rawabah tengah-tengah ini arah ke pintu Baqi, ya, di sebelah kirinya. Kalau dalam posisi saya, di sebelah kirinya itu ada tempat menyimpan mushaf, arah pintu ke Baqi. Kemudian itu ada ruang, ya, yang terbentang, itu dulunya disebut dengan Ahlus Suffah, tempat orang-orang untuk belajar dari Nabi SAW. Di situ ada Abu Hurairah, ada Sulaik Al-Ghatafani, ada sahabat-sahabat lain yang mulia. Di situ mereka belajar. Nah, area khusus yang digunakan untuk sholat, ya, yang terbentang, yang luas itu disebut dengan musalla. Makanya sekitaran makam Ibrahim disebut dengan musalla. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Ambil area sekitar Masjidil Haram, ya, di dekat dengan makam Ibrahim, untuk kita bisa menunaikan sholat sunnah di situ 2 rakaat. Nah, jelas ya teman-teman sekalian. Nah, itu setelah Anda menunaikan sholat, ada sunnah-sunnah, bisa berzikir, bisa berdoa. Doa itu bagian dari zikir, bermohon kepada Allah. Tempat cepat sekali, ya. Ada musalla, ada masjid, Quran surah ke-9 ayat ke-18, dan ada mihrab. Mihrab itu yang paling cepat mengabulkan doa. Nah, sekarang Anda berada di satu tempat, di satu waktu, dan satu keadaan. Nanti di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, aktivitas menuntut ilmu itu termasuk yang cepat mengabulkan doa.
cepat sekali. Nah, Anda sekarang berada di 3 situasinya: waktunya, tempatnya, plus keadaannya. Jadi kalau Anda tidak memohon kepada Allah, itu ruginya luar biasa. Jadi biasakan ya, setelah kita melakukan aktivitas ibadah tertentu,